Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan channel Elsa Redet yang berbagi untuk cara menjawab soal pertanyaan tentang sekitar keperawatan gitu. Langsung saja di sini sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen serta share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, di sini ada soal seorang bayi berusia 1 hari mempunyai berat badan 1500 gram atau 1,5 kilo. Dia mengalami hipotermi dan pergerakan kurang. Tindakan yang harus diberikan pada bayi tersebut adalah yang A adalah pemberian NGT, yang B pemberian infus, C pemberian sinar X, D pemberian inkubator, dan yang E adalah pemberian fototerapi. Oke, mana nih yang paling tepat kalau menurut kalian? Oke ya, kita langsung saja kita jawab. Di sini bahwa bayi yang berusia 1 hari dengan berat badan 1500 gram, dia mengalami hipotermi. Kalau mengalami hipotermi itu yang paling dibutuhkan adalah pemberian pemberian inkubator karena untuk menghangatkan bayi ya. Kalau untuk pemberian NGT tidak ya, yang B pemberian infus juga tidak perlu. Perlu ya, cuman yang kesekian kalinya gitu. Terus yang pemberian sinar X juga kurang tepat, pemberian fototerapi juga kurang tepat ya. Itu yang paling tepat adalah yang pemberian inkubator karena pasien dengan berat badan 1500 gram yang mengalami hipotermi maka badannya harus dihangatkan begitu ya. Oke, langsung ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 45 tahun ditemukan tergeletak di jalan, tidak sadarkan diri. Nah, setelah itu perawat melakukan prosedur BHD dengan menepuk bahu sambil memanggil. Namun klien tidak berespon gitu ya. Apakah langkah yang dapat dilanjutkan pada prosedur tersebut? Yang A adalah menggunakan alat pelindung diri, yang B memanggil bantuan, yang C membuka jalan napas, yang D meraba nadi karotis, dan yang E adalah melakukan kompresi dada. Oke ya, di sini itu adalah langkah-langkah untuk melakukan BHD atau bantuan hidup dasar. BHD di sini untuk pada pasien-pasien tidak sadarkan diri, rumusnya itu adalah D R S C A B. DRSCAB. Nah, di sini D-nya itu adalah dangers. Dangers itu adalah aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Yang R-nya itu yang kedua adalah R respon. Nah, sama aja ini ya, respon nih. Menepuk bahu sambil memanggil, namun klien tidak berespon. Nah, adalah R-nya cek respon. Setelah itu adalah apa nih yang dipertanyakan? Nah, adalah S. S-nya itu adalah short for help. Itu adalah artinya meminta bantuan gitu ya. Setelah cek respon harus meminta bantuan, baru cek sirkulasi, cek airway sama cek breathing seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, meminta bantuan. Oke, begitu ya. Jangan lupa ya, untuk menolong pasien di jalan harus DRSCAB. Itu kalau dalam keadaan tidak sadarkan diri. Oke, langsung ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 43 tahun dirawat di ruang perawatan nifas. Setelah dilakukan seksio sesar, pasien mengeluh susah tidur, sesak napas, sering BAK. Setelah dikaji, tekanan darahnya 120/70 mmHg, frekuensi nadi 100 kali per menit, dan frekuensi pernapasan 28 kali per menit. Suhu badannya 37,1 derajat Celcius. Apakah diagnosa keperawatan utama pada kasus di atas? Yang A adalah gangguan pola tidur, yang B nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, yang C gangguan pemenuhan ADL, D pernapasan tidak efektif, dan yang E adalah gangguan kecemasan. Gitu ya.
Ya udah, kalau menurut kalian apa jawabannya gitu ya. Jadi kita langsung cari clue-nya. Clue-nya dia itu adalah mengeluh susah tidur, sesak napas. Nah, dia tidak bisa tidur karena sesak napas gitu ya. Di sini kalau misalkan dia sesak napas, dilihat lagi data pernapasannya berapa nih, 28 kali per menit. Melebihi normal. Normalnya itu kalau menurut salah satu referensi adalah 14 sampai 24 kali untuk orang dewasa. Di sini 28 kali untuk berarti melebihi normalnya. Berarti sesak ya. Nah, jadi yang paling utama yaitu adalah pernapasan tidak efektif. Jawabannya yang D. Seperti itu ya untuk menjawab soal cepatnya. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Seorang anak berusia 5 tahun dibawa ke rumah sakit oleh ibunya dengan keluhan utama sesak napas. Pada saat pemeriksaan fisik terdengar bunyi ronhi. Frekuensi napas 34 kali per menit dan saturasi oksigen 88%. Apakah prioritas pada kasus di atas? Yang A adalah pola napas tidak efektif, B efektif perfusi jaringan perifer, yang C inefektif perfusi jaringan perifer, yang D bersihin jalan napas tidak efektif, dan yang E adalah risiko inefektif perfusi jaringan perifer gitu ya. Oke, pada kasus seperti ini udah saya bahas, kalau misalkan ada terdengar bunyi rohi itu adalah ada gangguan di jalan napas. Jadi kalau misalkan ada gangguan jalan napas berarti diagnosa yang paling tepat adalah D, ya bersihin jalan nafas tidak efektif. Oke, gampang banget kan soalnya. Kita harus benar-benar sering latihannya. Oke, sebelum lanjut soal berikutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke. Seorang perempuan berusia 49 tahun di rumah sakit dengan keluhan badan lemas, sering buang air kecil saat di malam hari. Selalu merasa haus tetapi malas minum dan sering mengantuk. Mukosa bibirnya kering. Pemeriksaan TTP-nya, tekanan darahnya 110/80, frekuensi nadinya 96 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, dan frekuensi napas 24 kali per menit, serta untuk pemeriksaan lab GDS-nya 230 mg/dl. Apakah kriteria tujuan diagnosis keperawatan tersebut? Yang A adalah istirahat tidur terpenuhi. Yang B tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Yang C elektrolit dalam batas normal. D masukkan karbohidrat adekuat. Yang E adalah menunjukkan kontinensia urin. Oke ya, di sini pasiennya itu mengeluh badannya lemas, sering buang air kecil. Oke, terus setelah itu selalu merasa haus, ya. Tetapi malas minum, nah gitu ya. Terus mukosa bibirnya juga kering, gitu ya. Oke, jadi di sini data-datanya lah data-data tanda-tanda orang dehidrasi. Jadi target kita atau tujuan kita itu menghilangkan dehidrasinya. Nah, berarti target kita yaitu tidak ada tanda-tanda dehidrasi seperti itu ya. Untuk yang istirahat tidur ya tidak ya. Elektrolit dalam batas normal, di sini tidak ada hasil lab elektrolit, hanya GDS saja. Terus masukkan karbohidrat yang adekuat, ini tidak ada tanda-tanda dia susah makan ya. Terus menunjukkan kontinensian urin. Jadi dia kan tidak merasa susah untuk buang air kecil. Oke, yang paling tepat adalah tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Di desa X terdapat penyakit TB paru 10%, ISPA 5%, asma 7%, dan 30% penduduknya perokok. Belum pernah ada kegiatan penyuluhan kesehatan tentang akibat merokok. Apakah jenis prioritas tindakan pada kasus tersebut? Yang A, imunisasi BCG untuk setiap bayi. Yang B, pemeriksaan kesehatan secara berkala. C, pendidikan kesehatan. D, promosi kesehatan. Dan yang E adalah perawatan di rumah. Oke ya, langsung saja kita jawab.
bahwa di pasien bahwa di desa X terdapat TB paru 10%, ISPA 5%, asma 7%, dan penduduknya perokok gitu. Maka terlalu banyak yang merokok maka akan menyebabkan ketiga penyakit tersebut ya, berpotensi menyebabkan gitu. Jadi apa nih yang paling tepat di sini? Oke ya, yang paling tepat itu adalah Yang paling tepat itu adalah pendidikan kesehatan. Kenapa pendidikan kesehatan? Nih, karena pendidikan kesehatan itu menunjukkan pasiennya itu sudah terjangkit. Ini udah ada datanya nih, terjangkit nih. Tuh terjangkit ya. Terjangkit. Kalau misalkan promosi kesehatan itu bila tidak ada penyakit yang ditimbulkan dari perokok gitu ya. Jadi jawaban paling tepat adalah yang C. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan diagnosis skizofrenia. Hasil observasi klien seperti patung, tidak mau makan dan tidak mau minum. Tuh. Apakah tipe gangguan skizofrenia tersebut? Yang A adalah paranoid, yang B katatonik, yang C hebrenik. Terus yang D adalah simplex dan yang E adalah laten gitu ya. Oke, yang paling tepat di sini adalah yang katatonik. Kenapa katatonik? Karena yang katatonik itu adalah pasiennya terlihat apatis seperti patung, diam saja. Gitu. Untuk paranoid itu adalah ketakutan yang berlebih, gitu ya. Yang A paranoid ketakutan yang berlebih, yang C itu adalah hebrenik, di mana hebrenik itu adalah pola pikir yang tidak nyambung kalau ditanya itu. Terus yang D ada skizofrenia simplex. Simplex tersebut adalah hilang emosi dan tidak adanya kepedulian, datar aja efeknya. Terus yang E adalah skizofrenia laten, yaitu adalah penampilannya tidak terawat gitu ya. Jadi pada kasus tersebut adalah jawabannya adalah skizofrenia katatonik. Seorang perempuan berusia 39 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan batuk-batuk sejak 1,5 bulan yang lalu. Batuk berdahak berwarna hijau kekuningan dan kental. Tekanan darahnya 110/70, suhunya 36,8 derajat Celcius, frekuensi napasnya 34 kali per menit. Tindakan apa yang prioritas pada pasien tersebut? Yang A adalah auskultasi bunyi napas, yang B ajarkan batuk efektif, yang C atur posisi semipolar, D kaji tanda-tanda vital, dan yang E adalah lakukan perkusi dada. Oke ya, di sini dia batuk berdahak berwarna hijau kekuning-kuningan dan kental. Gitu. Ini batuknya termasuknya ini udah pernah dikeluarkan ya. Nah, batuk-batuk ini adalah adanya sebutung di jalan napas. Maka yang paling tepat untuk menghindari dia sesak yaitu adalah mengajarkan batuk efektif, yang B ya. Oke, pokoknya kalau ada permasalahan di jalan napas atau airway itu adalah diagnosanya tindakannya diajarkan batuk efektif ya. Seorang laki-laki berusia 28 tahun dirawat di rumah sakit akibat cedera kepala. Pasien mengeluh pusing, berputar, mual, nyeri tungkuk dan luka di leher dengan skala 7. Terdapat luka robek pada pelvis, mata, dan leher dengan 7 jahitan. Pemeriksaan tekanan darah 110/70, frekuensi napas 16 kali per menit, nadinya 76 kali per menit, dan suhunya 36,6 derajat Celcius. Apakah tindakan kolaboratif yang paling tepat untuk pasien tersebut? Yang A adalah analgetik, yang B antibiotik, yang C antiemetik, dan D antidiuretik, dan yang E adalah antiinflamasi. Oke ya, di sini adalah pasiennya mengeluh nyeri dengan skala 7 dari 1 sampai 10, berarti termasuk dalam skala nyeri sedang. Gitu ya. Terus di sini obat yang paling tepat untuk menghilangkan nyeri yaitu adalah kolaborasi tentang analgetik. Yang A jawabannya ya.
Antibiotik itu adalah untuk leukositnya tinggi gitu ya, agar tidak terkena infeksi. Terus yang C, antiemetik itu adalah anti untuk mual ya. Antidiuretik itu adalah untuk pengeluaran cairan. Terus yang antiinflamasi adalah untuk tidak terjadinya peradangan. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di rumah sakit akibat kejang karena tetanus. Pasien tersebut diberikan injeksi penisilin 2 juta unit pemberian secara IM. Perawat sedang memberikan obat dan telah memasukkan jarum dengan arah 90 derajat. Apakah prosedur selanjutnya yang dilakukan pada pasien tersebut? Yang A adalah melakukan aspirasi, B menyuntikkan obat, yang C memberitahu pada pasien, yang D menekan area yang disuntik, yang E adalah menarik jarum dengan segera. Oke ya. Di sini kasusnya itu seperti perawat sedang menyuntikkan obat tetanus. Setelah masuk dengan 90 derajat, nah, apa yang dilakukan perawat? Itu adalah melakukan aspirasi. Karena apa? Karena melakukan aspirasi tersebut adalah untuk menentukan apakah obat masuk ke dalam otot ataukah masuk ke dalam vena. Kalau masuk ke dalam vena itu adalah tandanya keluar darah. Nah, tapi kalau misalkan masuk ke dalam otot, tandanya gelembung udara. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih selalu setia pada channel Alessa Dareda. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ya video ini ke teman-teman kalian, agar kita berbagi tentang cara menentukan diagnosa, menentukan tindakan yang akan dilakukan, dan lain-lain tentang keperawatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.